Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mempersilahkan ketua kelasnya untuk mempersiapkan kelasnya dulu. Kemudian yang kedua adalah memimpin doa, dan yang ketiga membaca literasi Al-Quran surah Al-Fatihah. Yang non muslim menyesuaikan. Silakan ketua kelas. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Kita membaca literasi Al-Quran surah Al-Fatihah. Ya, saya pimpin literasi dimulai. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sekarang saya akan mengabsen. Ketika saya sebut namanya, tolong ucapkan kata hadir dan angkat tangan. Ya? Oke, baik. Ahmad Zaki, Hadir Pak. Abdul Rahmat, Hadir Pak. Anastasia, Hadir Pak. Andini, Hadir Pak. Farel, Hadir Pak. Fiantika, Hadir Pak. Vina, Hadir Pak. Nur Asisa, Hadir Pak. Nur Hikmayani, Hadir Pak. Nur Jazila, Hadir Pak. Ramsi, Hadir Pak. Rani, Hadir Pak. Rasmianti, Hadir Pak. Revan, Hadir Pak. Wahfatul. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah sebagian besar sudah hadir. Ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum saya masuk pada materi, saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breakingnya ice breakingnya adalah menyebutkan warnanya. Ya, sebutkan warna slide yang akan muncul di layar. Ini hanya untuk melatih konsentrasi kita pada kesempatan kali ini. Ya, minta tolong diucapkan secara bersama-sama dan serentak. Ya, oke, siap? 1, 2, 3. Merah. Mantap. Biru. Ya. Lanjut. Kuning. Kuning, betul sekali.
konsentrasi kalian itu sudah bagus. Mungkin karena masih pagi ya, masih punya semangat pagi. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya akan memberikan motivasi bahwa pepatah Arab menyatakan bahwa manjada wajada. Ya, ada yang tahu artinya? Manjada wajada adalah siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mencapai kesuksesan. Siapa yang bersungguh-sungguh belajar, dia akan menggapai yang namanya kesuksesan. Paham ya? Anak-anak sekalian, masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan segala sesuatunya hari ini. Masa depan itu milik orang yang mau belajar, yang bersungguh-sungguh belajar untuk mencapai yang namanya kesuksesan. Ya, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang perencanaan bisnis, tentang bisnis. Ya, nah saya mau tanya, kira-kira apa itu bisnis? Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Bisnis adalah kegiatan menjual barang dan jasa. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Ada yang lain? Silakan. Ya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Grace Darmayanti Nisa. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Pertanyaan Bapak, bisnis adalah usaha yang memperolehkan keuntungan. Oke, betul sekali. Ada yang lain? Ada yang lain? Siap. Silakan berdiri. Selamat siang, perkenalkan nama saya Anastasia Stefanadedan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Bisnis bisa kegiatan yang dilakukan banyak orang. Oh, oke, betul sekali. Mari kita beri aplaus. Betul sekali. Jawaban kalian itu sudah benar. Semuanya sudah benar. Bisnis adalah kegiatan perorangan atau perkelompok dalam rangka menjual barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan atau laba. Bisnis ya, begitu bisnis. Bisnis, visinya bisnis menjadi kaya. Oke, baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami perencanaan bisnis dalam bidang TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Untuk lebih jelasnya materi ini, saya akan menampilkan video pembelajaran berikut ini. Silakan disimak baik-baik. Pertama, kita harus mengenal apa itu bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan, fungsi dan manfaat bisnis. Tujuan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan, mencapai kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Fungsi utama bisnis adalah mencari kekayaan. Manfaat utama bisnis adalah menjadi kaya. Motivasi kita menjadi kaya. Dua, mengenal proses bisnis.
Proses bisnis secara umum merupakan sebuah tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan secara terstruktur dan saling terhubung dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau jasa dan juga untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Proses bisnis pada teknik jaringan komputer dan komunikasi adalah proses untuk menentukan produk atau jasa. Jika produk seperti produk aplikasi ataupun aplikasi website. Jika jasa maka seperti merakit komputer, menginstal komputer, instalasi jaringan internet dan lain sebagainya. Kedengaran ya? Ya, silakan disimak. Ketiga, mengenal perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi gambaran bisnis, strategi bisnis, produk atau layanan di masa mendatang dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi dari bisnis tersebut. Keempat, manfaat dan tujuan perencanaan bisnis. Manfaat perencanaan bisnis antara lain yaitu: 1. Dapat menyiapkan konsep bisnis terdiri dari struktur, produk, dan bisnis tersebut sehingga dengan merencanakan bisnis dapat membuat bisnis kita semakin. Kedua, dapat menganalisa pasar. Maksudnya ialah menganalisa apa yang dibutuhkan masyarakat atau pelanggan pada saat ini. Ketiga, dengan perencanaan bisnis kita dapat menyiapkan modal atau mendapatkan investasi sesuai dengan kebutuhan keuangan dari bisnis tersebut. Tujuan perencanaan bisnis antara lain yaitu: 1. Menetapkan fokus pada bisnis. Kedua, dapat memanfaatkan peluang bisnis potensial dan meminimalkan risiko. Ketiga, mendapatkan pendanaan modal. Nah, anak-anakku sekalian, beberapa contoh dan sekian banyak contoh peluang bisnis dalam bidang TJKT. Silahkan disimak baik-baik video berikut. 1. Administrator jaringan. Saat ini, kebutuhan perusahaan akan administrator jaringan cukup tinggi. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi yang mengharuskan adanya orang yang ahli pada bidang ini. Administrator jaringan atau network administrator merupakan suatu pekerjaan yang lebih fokus pada pemeliharaan bagian hardware dan juga software pada komputer. Pada umumnya, sebuah perusahaan yang sudah menggunakan sistem komputer sangat membutuhkan adanya administrator jaringan, sebab permasalahan biasanya selalu muncul pada bagian jaringan. Oleh karena itu, bagi yang lulusan teknik komputer dan jaringan sangat cocok untuk tugas yang satu ini. 2. Servis komputer. Jika tidak dapat bekerja untuk perusahaan, maka siswa lulusan teknik komputer dan jaringan pun dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Salah satu contohnya adalah membuka usaha servis komputer. Seperti yang sudah disinggung pada bagian awal, jika saat ini sudah banyak usaha-usaha yang lebih banyak menggunakan komputer sebagai alat penunjang, maka dari itu, ketika terjadi masalah pada komputer, kebutuhan seseorang yang ahli dalam memperbaiki komputer pun pasti banyak. Disinilah peluang kerja dalam memperbaiki atau servis komputer sangat besar. 3. Membuka usaha warung internet. Kebutuhan akan jaringan internet di Indonesia juga sangat tinggi. Maka dari itu,
Keberadaan warung internet atau warnet juga dibutuhkan banyak orang, terutama untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Berbeda dengan zaman awal tahun 2000-an yang belum begitu dibutuhkan, sekarang hampir setiap daerah memiliki warnet. Selain untuk alasan mencari tugas kuliah dan sekolah, keberadaan warnet juga dibutuhkan oleh para gamer yang menggunakan sistem online. 4. Membuka konsultan IT. Bagi siswa yang sudah mahir dalam dunia komputer, dia dapat membuka usaha dengan membuat atau bekerja di konsultan yang bergerak di dalam bidang IT. Konsultan IT lebih banyak mengambil proyek dari berbagai macam perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Banyak hal yang dapat dilakukan ketika masuk di dunia konsultan IT, mulai dari pembuatan aplikasi dan software sampai bagian pemeliharaan suatu aplikasi maupun software. 5. Bekerja di perusahaan khusus IT. Lulusan dari teknik komputer dan jaringan juga dapat bekerja di perusahaan-perusahaan yang berfokus pada IT dan juga bagian jaringan komputer. Banyak pekerjaan yang melibatkan anak SMK seperti pemeliharaan komputer, server, dan juga pemasangan jaringan. Ya, baik anak-anak sekalian, jadi kita sekarang diberikan tugas kelompok. Ya, pertama membuat perencanaan bisnis. Nah, untuk sementara ini kita mau buat perencanaan bisnis apa yang kita ingin buat, ya, khusus di bidang jurusan kita dulu. Ya, kemudian kita mau membuat poster, ya, poster dari aplikasi Canva yang memuat pertama logo usaha, ya, ada logo usaha, kemudian nama usahanya apa, kemudian ketiga judul usaha, dan keempat gambar pendukung usaha, kemudian jenis-jenis item usaha, selanjutnya alamat dan kontak pemilik usaha. Ya, tugas ini dikumpul nanti di classroom sampai batas jam terakhir. Ingat, jika terlambat maka nilainya 0. Ya, baik anak-anak sekalian, untuk mengefektifkan waktu, contoh posternya, salah satu contoh posternya yang sudah dibuat oleh teman kita di TKJB seperti ini. Ya, Silakan. sudah paham? Ya, paham. Kemudian Ya. anak-anak sekalian, kita mau bagi kelompok dulu. Kelompoknya yang sudah tersusun seperti ini saja. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Nah, saya bagikan LKPD. Di sini ada tata cara atau langkah-langkah membuat poster. Tolong dibaca baik-baik dari aplikasi Canva, ya. Silakan HP-nya diambil, lalu dibaca LKPD-nya, kemudian diikuti instruksi di dalamnya. Ingat tulis namanya ya di tugasnya nanti masing-masing. Silakan kasih. Nah, saya beri waktu selama 15 menit. Bisa ya? Selama 15 menit menyelesaikan
tugas kita pada kesempatan ini. Caranya silakan dilihat di lembar kerjanya, dibuka Play Store, kemudian ya, dibuka Play Store-nya, kemudian ya, ada yang sudah ya. Ada yang punya aplikasi Canva sudah punya? Belum ya, Pak Marwan sudah, Pak. Ya, silakan di-download. Minta tolong diremukkan apa bisnis tak ya? Kemudian satu orang saja yang mengedit, yang lain adalah memasukkan ide-ide dan gagasan. Kenapa? Ya, yang itu ya, betul sekali. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada kesulitan? Adit. Ya, anak sekalian silahkan simaklah rangkaiannya di LPPD. Jika kurang dipahami silahkan ditanyakan ya. Oke, mantap sekali. Salah satunya saya.
Satu orang sana. Iya. Satu orang saja. Ini kerak. Ah, itu bang. Edit nih. Nomor kontak, alamat. Kalau tidak ada. Ya. Cocok itu bang. Nah, ini. Dikirim di grup saya dulu ya. Dikirim di grup. Usahakan nama kelompoknya. Ada yang kesulitan? Ya. Benar-benar. Ya, itu loh betul. Ah, kenapa? Kenapa tidak? Ada kesulitan? Intinya ada nomor kita, ada nama ya. Ya, ada nomor toko tak. Toko misalkan Jaya Komputer, ada yang ya.
selalu kesulitan. Ya, mana kelompok? Mana kelompok tak? Ini. Yang selesai boleh di grup saja dulu, ya. Di grup saya mau analisa. Yang sudah tolong dicantumkan nama kelompoknya, nama-nama kelompoknya. Misal kelompok 1, nama-namanya, ya. Yang selesai sudah bisa dikirim ke grup. Untuk pengiriman ke Google Formnya itu batas waktunya sampai jam terakhir, ya, sampai jam terakhir. Oke, siapa yang sudah mengirim? Ya, waktunya sisa 2 menit lagi. Ya, sisa 2 menit lagi. Silakan dibuat dengan baik. Sudah, kirim grup. Sudah, kelompok 6. Jadi ini anak-anak sekalian, saya minta perwakilan nanti beberapa kelompok untuk mempresentasikan apa poster yang dibuat, apa nama usaha, usaha bisnisnya, kemudian alasan kenapa memilih bisnis itu, ya, kenapa memilih bisnis itu. Silakan dikirim. Waktu sisa 1 menit lagi. Ayo, yang lain. Jangan kalah, kelompok 6 sudah selesai. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dimaksimalkan waktu untuk dikirim. Siapa lagi yang sudah? Kelompok berapa? 7. Kelompok 7. Oke. Baru 2 kelompok. Kelompok 5. Iya. Ya, kirim, silakan dikirim. Intinya sudah selesai, ya. Ini apa yang lain? Banyak pasal. Oh, namaku. Alasan kenapa memilih usaha? Modal.
Nanti presentasi deh. Jelaskan memilihnya apa nama usahanya. Ya, kenapa ini ada kesulitan? Ya, silakan dikirim kalau sudah di. Kenapa ada kesulitan? Oh, apa lagi masalahnya? Oke, lanjut. Nama kelompok tak? Nama usaha tak? Ya. Apa nama usahanya? Kemudian alasan memilih usahanya. Ya, baik anak-anak sekalian. Kita persilakan dulu kelompok 6 ya, yang mewakili kelompok yang lain untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Pertama adalah nama usahanya apa, ya. Kemudian alasan memilih usaha itu. Silakan perwakilan kelompok 6. Silakan berdiri. Jadi kalau mengungkapkan itu pakai bahasa sendiri, ya. Bahasa yang kita pahami, bahasa yang kira mudah dipahami oleh teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farel, saya perwakilan dari kelompok 6. Kami di sini membuka layanan perbaikan komputer. Nama toko kami ialah Intel Komputer, di mana kami bisa memperbaiki layanan perangkat lunak, layanan perangkat dan instalasi komputer. Dan alasan saya membeli servis komputer dikarenakan biaya yang dikeluarkan itu sedikit dan mendapatkan keuntungan banyak. Terima kasih, saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus. Baik, sebagai kesimpulan anak-anak sekalian bahwa ketika kita mau mendapatkan hasil yang baik itu diperlukan memang kerjasama kelompok yang baik, ya. Jadi ketika kita ada tugas, ada pekerjaan, itu memang kita harus rembukan baik-baik supaya mendapatkan hasil yang baik. Paham ya? Nah, agar supaya pembelajaran kita ini kita dapat memahaminya secara mendalam, maka dari itu saya akan memberikan tugas untuk merangkum pembelajaran kita hari ini. Ya, paham ya? Merangkum pembelajaran kita hari ini. Paham? Baik anak-anak. Nah, materi kita pertemuan selanjutnya adalah tentang kebutuhan teknis pelanggan, ya, kebutuhan teknis pelanggan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini kita akhiri atau tutup dengan doa, ya. Saya akan berdoa. Saya akan memimpin doa, kalian cukup mengaminkan saja, ya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya. Sekian, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi